SMA itu kepengennya saya di konservatori kerawitan, tetapi baru rasan-rasan nggak boleh. Tapi kok akhirnya anaknya juga nggak boleh sekolah di kesenian? Balas dendam, Bapak. Dendam. Iya, waktu di UGM itu kartu mahasiswa kan masih besar itu. Saya pakai baju yang tipis, Ben ketok. setiap naik bus itu. Bapak mungkin menceritakan sejak kecil karena saya dengar kabar kan Bapak sempat namanya bukan Timbul Haryono dulu. Mungkin bisa diceritakan, Pak. Saya kecil lahir itu diberi nama Suharno. Suharno. Niku duluan Bapak nopo duluan bis? Bis Suharno nih loh, Pak. Oh. Terus kok ganti? Sebabnya waktu kecil saya sakit-sakitan. Sakit-sakitan itu Apapun? macam-macam penyakit. Sampai diceritakan bahwa saya itu mati suri. Oh. Mati suri entah berapa lama saya nggak tahu. Nah, atas dasar sakit-sakitan itu dan mati suri, terus orang tua pada memberi advice pada orang tua saya supaya saya diganti nama. Oh, terus nama sampai sekarang ini Timbul Haryono. Timbul Haryono itu bukan bahasa Indonesia loh. Oh, bukan timbul muncul. Bukan. Itu kan, ya? Timbul itu bahasa Jawa, itu sayur kluweh itu. Oh. Ketewel. Oh, niku timbul. Terus. Supaya mempunyai keluwian harapan doanya gitu. Tuh. Kemudian Haryono itu dari kata Haryana, memang tulisannya Haryana toh. Ya, itu artinya nama lain Dewa Wisnu. Oh. Jadi semoga punya kelebihan seperti Dewa Wisnu. Dewa Wisnu itu penjaga dunia toh. Bapakku penjaga dunia, luar biasa. Lalu Bapak kan dulu di Gunung Pegat, di Mbah Buyut gitu. Iya. Memang sampai umur berapa dari kecil? Itu dari lahir sampai umur SMA. Oh, sampai SMA. SMA separuh, terus separuhnya pindah ke sini. Banjarsari, ya. Mbah gitu. Mbah. Ya. Di SR gitu dulu ya. SR-nya di Gunung Pegat. SMP S1 di Klaten. Oh, berarti sudah maju, Pak. Maju. Numpak. Oh, SMP itu saya harus mondok kok. Oh, mondok. Kelas 1, kelas 2 itu mondok. Terus SMA ABC ya. Klaten. Sekarang SMA 1 ya. SMA 1. Itu masih mondok. Itu laju. Mondok separuh laju. Majunya nyepeda? Kalau dulu nggak ada. Ada saya ngelajunya pakai abonemen bis.
Abonemen bis itu bis umum. langganan bis umum itu. Oh, Bapak tertarik di kesenian itu dari umur berapa, Pak? Itu kalau nggak salah itu umur ketika masih SR itu. SR. Iya, kelas 5. Kelas 5 itu sudah tertarik ke kerawitan, ke wayang. Bentuk kerawitannya, saya menata bambu. Oh, bambu. Bambu dipotong-potong itu. Okay. Terus saya selonjor gini, terus ini bambu-bambu saya toto gitu. Terus iya toto, saya tabui gini. Mengibarkan gambang posaron gitu. Terus kalau wayang itu pertama kali saya wayang daun kluweh itu. Daun kluweh yang sudah. Tapi dibentuk wayang apa tetap daun mawon? Gitu. Daun ya. Tetap tak ibaratke wayang apa. Perkutoro apa macam-macam gitu. Daun kluweh, Bapak timbul itu artinya kluweh. Jadi kluweh nyekel kluweh gitu. Loro-lorone luwe. Oke, nggih. Terus sesudah itu minta dibelikan wayang beneran. Betulan, iya. Wayang pertama apa? Wayang pertama saya 2 itu Romo dan Noroyono. Bapak kan tertarik dalang, tertarik kerawitan, itu secara spontan keinginan Bapak serta-merta atau ada pengaruh inspirasi dari mana kan Pak? Iya, di samping spontan keinginan dalam hati juga ada faktor dari luar. Apa nih, yaitu nonton. Oh, waktu kecil seneng nonton kerawitan, wayang, ketoprak, pertunjukan tari itu. Bahkan ketika kecil sudah mulai menari saya. Oh, jadi umur berapa Bapak nari? Umur kelas SD itu Masih ingat tarian pertama? Itu tarian wireng. Wireng itu tarian peperangan antara satu tokoh dengan tokoh lain. Waktu itu saya membawakan tokoh Dosomuko. Wes, galak no Pak? Ora galak kok. Saya kan ada influence-nya dari Bapak. Nah, Bapak itu Mbah atau Mbah Buyut atau ada sebelumnya yang hobi kesenian juga Mbak? Yang hobi kesenian kalau yang saya ingat cuma bapak saya, Mbah Kakung. Mbah Mitro Kakung. Iya. Selebihnya itu nggak tahu. Tapi keluarga Mbah Mitro itu Pak Cile itu kerawitan semua, ketoprak semua. Kan Bapak juga pernah dikenal sebagai dagelan, pelawak. Itu sejak SMA atau sejak SD? Itu sejak SMP. Itu bakat itu sudah ada ketika acara-acara di sekolahan itu menjelang ada liburan itu ngisi-ngisi di kelas di mana gitu. Kemudian itu dipengaruhi juga oleh tetangga Bapak ini, tetangga Mbah Mitro, itu dulu ada pelawak kondang. Siapa Pak? Pak Karjo namanya. Kan satu, Bapak itu masa kecilnya lebih dekat berkesenian. Tapi juga Bapak mungkin sama dengan saya karena tinggal di dekat candi terus sering jalan-jalan ke candi. Iya. Nah sebenarnya waktu lulus SMA itu Bapak pengen sekolahnya di apa? Kuliahnya? Lulus SMA itu kepengennya saya di konservatori kerawitan. Oh mau fokus ke kerawitan? Iya, Bapak? di Solo. Di Solo. Itu. Tetapi baru rasan-rasan nggak boleh.
Bapak nggak boleh di nggak boleh, kesenian. nggak boleh sekolah. Alasannya apa? Karena apa? Ya nggak tahu alasan orang tua. Pokoknya nggak boleh Nggak di boleh, itu ya. jangan. Ya. Oh, sekolah udah di Yogo. Wah, Gitu. dur-dur kok cuman ke Iya. situ ya. Ya, terus saya akhirnya dari SMA terus itu cari-cari Yang daftar lain, ke ya. yang lain. Enggak, Bapak merasa ketika nggak mau boleh berkesenian itu sebenarnya apa namanya? Apa ya? Punya semacam apa yang dipendam. Wah, berarti sesuk anakku kudu ning kesenian gitu enggak? Iya ada. Tapi kok akhirnya anaknya juga nggak boleh sekolah di kesenian. Balas dendam, Bapak. Dendam. Nah, terus akhirnya kenapa di arkeologi, Pak? Ya ketika itu masuk di UGM itu saya satu-satunya hanya mendaftar di jurusan ilmu purbakala. Oh, dulu arkeologi itu ilmu Iya, purbakala. ilmu purbakala. Karena kebetulan saya sebelum SMA pun sudah main-main ke candi, ke Saudiwan, ke Prambanan, ke Candi Ijo itu. Oh. Itu juga menimbulkan rasa ketertarikan saya kepada peninggalan-peninggalan candi. Gitu. Berarti Bapak mau masuk ke ilmu purbakala memang sudah tahu apa itu ketika mau kuliah itu? Kalau ilmu purbakala belum tahu. Pokoknya yang penting ana candine. Terus yang penting UGM gitu ya, Pak? Iya. Dan orang tua langsung pasti ya UGM. Langsung boleh aja lah. Mungkin bisa sedikit sombong, mungkin dulu di Prambanan sing ketompo UGM Bapak tok gitu ya. Iya, waktu di UGM itu kartu mahasiswa kan masih besar itu. Besar. Oh ya? Iya. Terus itu saya pakai baju yang tipis. Ben ketok. Setiap naik bus itu selalu gitu. Sombong tapi nggak kelihatan kalau sombong ya, Pak ya? Iya. Sok merendah untuk meninggi kalau zaman anak-anak karena sekarang. Ya tidak semua bisa masuk UGM. Tuh. Lalu syukuran loh, Pak? Ora. Kok nggak syukuran? Randedet. Iya. Terus di Purbakala itu akhirnya menjadi Fakultas Sastra dan Kebudayaan. Itu terus ilmu purbakalanya sudah menjadi arkeologi? Belum. Terus baru setahun kemudian kalau nggak salah jadi ilmu arkeologi itu. Bapak totalitas lulus S1 itu tahun berapa? Tahun 75. 75. Aku umur 6 tahun berarti ya, Pak? Saya selesai dalam waktu 11 tahun, Pak. Wah, itu rekor itu, Pak. Iya, supaya lebih pinter, Pak. Lebih mendalami. Lebih mendalam. Nah, terus lanjut S2. S2 di University of Pennsylvania. Ya, di Philadelphia. Ya. Itu ceritanya setelah saya ditarik menjadi dosen ya, di UGM. Lulus S1 terus S1 langsung jadi dosen. Langsung tarik. Karena 11 tahun tadi itu supaya iki paling apa jenenge? Paling hafal terus tapi carane ngajari aja nganti kesuwen. Iya. Nah, terus S2 di Pennsylvania itu bukan karena saya, tapi saya dipilih oleh Ford Foundation. Oh, beasiswa dari Ford Foundation. Iya, yang berkedudukan di Asia Tenggara waktu itu. Saya dipilih, kemudian ditarik belajar ke sana. Ambilnya di Department of Anthropology malah. Ya, itu. Nah, terus saya berpikir, saya dari Indonesia itu klasik.
klasik jurusan candi-candi. Lah terus belajar di Amerika, ora ono candi, aku ngapa? Malah ada. Nah, terus saya mencari mata kuliah yang bila nanti saya bawa ke Indonesia itu akan bermanfaat itu. Ya. Terus saya ambil ancient metal working. Ancient metal working. Ya. Terus sampai sekarang itu metalurgi, arkeometalurgi. Lo berarti arkeometalurgi itu memang sudah ada sebelumnya atau karena akhirnya Bapak mencoba menggabungkan metalurgi dengan arkeo? Kalau ancient metal working sendiri itu beda. Beda. Ya. Tapi setelah ke Indonesia, saya mendirikan mata kuliah arkeometalurgi. Iya. Karena itu kombinasi arkeologi dan metalurgi. Ya. Lebih mungkin karena banyak yang belum tahu juga apa sih arkeometalurgi ini, Pak? Arkeometalurgi itu metalurgi yang bergerak dalam bidang arkeologi. Upamane mempelajari benda-benda logam kuno. Cuman klasik ya. Ya. Nah, kenapa itu tertarik? Karena saya tertariknya kan metalurgi, metal gitu. Itu bukan hanya bendanya yang indah, yang bagus. Itu sebelumnya sudah mereka mengagumi itu. Tetapi itu titik beratnya arkeologi metalurgi itu karena merupakan belajar tentang seluk-beluk metal yang digunakan dalam arkeologi. Nah, saya itu meskipun itu klasik, saya boleh membahas metal dalam zaman prasejarah, zaman Islam itu. Kalau di kesenian apa saja, Pak? Yang terlibat kan ada, kalau nggak salah ada komunitas medang. Kalau di kesenian itu ya di lembaga komunitas itu ada Medang Heritage Society itu, MHS itu. Terus kemudian ada Kandang Kebo itu sendiri itu. Kemudian juga saya di wilayah Kabupaten Klaten sebenarnya pernah diangkat menjadi bertanggung jawab untuk pelestarian untuk kawasan seni, terutama itu. Kalau kemudian terus saya diangkat menjadi pembina dalam bidang kesenian Kabupaten Klaten. Saya sampai 2 periode kalau nggak salah itu. Nah, di samping itu masih ada komunitas lagi, tapi komunitas kampus, yaitu bidang seni. Menjadi pembina seni UKJGS, unit kesenian Jawa Gaya Surakarta, UGM. Nah, sampai beberapa puluh tahun, terus 2 tahun kemarin saya lencer itu, tapi masih dilibatkan terus menjadi pembinanya gitu. Sebagai bentuk kecintaannya pada kesenian dan kebudayaan, Profesor Timbul Haryono menulis sejumlah buku dan karya. Beberapa di antaranya yakni buku menguak jejak-jejak budaya Jawa kuno, seni pertunjukan dan seni rupa dalam perspektif arkeologi seni, logam dan peradaban manusia, serta banyak karya lainnya. Kontribusinya pada dunia kesenian, kebudayaan, serta arkeologi patut mendapat apresiasi. Tak mengherankan, banyak penghargaan yang Profesor Timbul Haryono raih. Yang terbaru dan tentunya yang berkesan ialah penghargaan Satya Lancana Kebudayaan di tahun 2023 dari Presiden Joko Widodo. Timbul Haryono, Satya Lancana Kebudayaan. British Arkeometalurgi di Indonesia
Dedikasinya terbentuk sejak kecil yang tak terlepas dari lingkungan budaya serta reruntuhan candi di sekitarnya. Penghargaan Satya Lancana Kebudayaan yang diberikan kepada Profesor Timbul Haryono adalah sebuah pengakuan atas dedikasinya dalam bidang kebudayaan. Ya, sekali lagi, jadi kita berada di Prambanan, mengingat saya juga asal dari Prambanan, dibesarkan di Prambanan, dan memperoleh inspirasi ilmu pengetahuan juga dari Prambanan, tentang Prambanan. Oleh karena itu, mari mengajak masyarakat Prambanan khususnya dan masyarakat secara umum bahwa kita tetap mencintai semua peninggalan-peninggalan yang ada di Prambanan ataupun sekitarnya, baik yang tangible maupun intangible, khususnya untuk melestarikan dan memanfaatkan peninggalan warisan budaya itu. Ngelmu iku kalakone kanthi laku lekase lawan kas tegese kas nyantosane sanjo budya pangegesing turang koro. Profesor Timbul Haryono adalah salah seorang tokoh yang luar biasa dalam pelestarian kebudayaan Jawa. Beliau adalah pelopor arkeometalurgi dan juga banyak sekali membina kebudayaan yang ada di daerah Prambanan dan sekitarnya. Oleh karena itu kami dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 10 mengajukan atau mengusulkan Profesor Timbul Haryono sebagai salah satu penerima anugerah kebudayaan dari Presiden, yaitu Satya Lancana Kebudayaan pada tahun 2024 ini dalam kategori pelestari kebudayaan klasik, arkeometalurgi dan juga kebudayaan Jawa. Profesor Dr. Timbul Haryono menjadi Ketua Program Studi di Program Studi Pengkajian Seni Pertunjukan dan Seni Rupa, saat itu masih bergabung S2 dan S3, itu sejak tahun 2005 sampai 2012. Pemikiran beliau, sumbangan pemikiran beliau luar biasa saat itu karena terjadi transisi dari Fakultas Ilmu Budaya menjadi ditempatkan di Sekolah Pasca Sarjana, yaitu ke pemikirannya interdisiplin sehingga mata kuliahnya banyak yang kemudian berubah, kurikulum program studinya berubah mengikuti perkembangan untuk interdisiplin. Nah, kalau berbicara Prof. Timbul Haryono dengan pemajuan kebudayaan ya, itu luar biasa kiprahnya karena beliau selain dalang beliau juga komedian. Tidak jarang mahasiswa-mahasiswinya, murid-muridnya itu tergelak tawa gitu ya ketika beliau mengajar di kelas karena memang celoteh-celotehannya dan ungkapan-ungkapan yang ada saat di kelas itu bikin ketawa gitu. Tapi juga beliau merupakan pemikir yang luar biasa di bidang arkeologi, sejarah, dan dunia perwayangan tentunya. Yang pasti Prof. Timbul Haryono merupakan maestro kebudayaan bagi kami karena sumbangan pemikiran beliau luar biasa. Semoga sehat terus Prof. Timbul melanjutkan ide kreatifnya di dunia seni dan budaya Indonesia. Prof. Timbul Haryono adalah guru kami sekaligus orang tua kami di Departemen Arkeologi UGM. Talenta beliau luar biasa dari segi akademis maupun dari di luar akademis, di bidang kesenian, di bidang kebudayaan ini luar biasa. Saya melihat komitmen beliau di dalam menjaga kelestarian baik itu cagar budaya, baik itu dari segi seni,
khususnya seni pertunjukan, apakah itu dalang ataukah itu tari dan lain sebagainya. Beliau sangat-sangat luar biasa menjaganya, melestarikan, dan di setiap kesempatan beliau selalu hadir di dalam momen apapun terkait dengan seni dan budaya, dan sudah sepantasnya lah beliau mendapat penghargaan kebudayaan dari Provinsi DIY.